Bu, bagaimana kabarnya? Semoga baik saja. Alhamdulillah Pak, kabar baik ini. Bu, setelah saya melihat jadwal supervisi yang telah kita rencanakan, ternyata Ibu nanti akan melakukan pembelajaran dengan disupervisi oleh saya, itu jatuh pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Nah, bagaimana Ibu, apakah sudah mempersiapkan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu? Sudah Pak, ini rencana pembelajaran saya. Nanti saya akan praktekkan di tanggal 24 Juli 2024. Kalau boleh tahu, Ibu nanti melaksanakan pembelajaran pada hari itu, tujuan pembelajarannya apa, Bu? Iya, kebetulan materi yang saya ambil adalah suhu ya Pak, untuk kelas 7. Tujuan pembelajarannya di sini murid mengetahui pengertian suhu, alat ukur suhu, dan dapat mengubah satuan suhu. Baik, Bu. Kemudian metode atau media yang akan digunakan Ibu dalam pembelajaran, proses pembelajaran itu apa, Bu? Ya. Apakah sudah juga disiapkan juga, Bu? Ya, sudah Pak. Untuk media pembelajaran saya mempersiapkan macam-macam termometer, kemudian zat cair, ada yang dingin, ada yang biasa, ada yang panas, kemudian LCD, dan alat tulis seperti spidol dan kertas. Baik, Bu, nanti terima kasih ya, Bu, nanti kita bisa melaksanakan ya. Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran yang saya tunggu bersama? Oke Pak, perasaan saya tadinya awalnya berdebar-debar Pak ketika proses pembelajarannya ditemui Bapak, tapi lama-lama saya menikmati dan saya bisa mengatasi nervous saya. Menurut Ibu, apakah proses pembelajarannya yang dilaksanakan itu sudah baik apa belum? Menurut saya ketika saya melaksanakan pembelajaran masih banyak kekurangan Pak. Oke, Bu. Menurut Ibu, kekurangan yang ada pada proses pelaksanaan pembelajaran Ibu laksanakan itu apa, Bu? Bisa disebutkan nggak? Iya, untuk kekurangan saya tadi saya merasa terlalu banyak ceramah di depan anak-anak Pak. Kemudian masih menggunakan dalam penggunaan media pembelajaran juga kurang maksimal. Jadi kadang anak mungkin terlihat jenuh, bosan gitu Pak. Selain permasalahan tersebut, apa ada lagi kekurangan yang Ibu temui dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Oke, masih ada Pak. Menurut Ibu, pembelajaran yang baik itu gimana kok? Biar anak-anak itu antusias untuk mengikuti pembelajaran dan merasa senang, nyaman, dan tidak membosankan. Ya, pembelajaran yang baik kalau menurut saya adalah pembelajaran yang menyenangkan, melibatkan murid dalam proses pembelajaran dan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi Pak. Berarti Ibu ketika melaksanakan pembelajaran agar anak itu tidak bosan, tidak apa itu, Ibu mau merubah
atau menambah metode yang akan dilaksanakan. Iya. Itu kalau begitu metode apa Bu yang biasanya Ibu itu laksanakan agar anak itu tidak bosan? Ya, metode yang akan saya laksanakan metode yang melibatkan siswa di pembelajaran aktif, Pak. Jadi siswa di sini melakukan pembelajaran aktif dengan menggunakan semua panca inderanya, tidak hanya duduk saja, tapi bisa bereksperimen langsung, bisa mengamati langsung, membuat suasana kelas menjadi menyenangkan, Pak. Dan itu ya Bu. Dan gitu. Ya, karena ini Bu, berarti kan metodenya sudah bervariatif. Kalau yang medianya Bu, agar anak itu bisa cepat memahami materinya Ibu sampaikan, itu apa Bu metodenya? Ya, medianya tentunya saya sesuaikan dengan materi, dan saya memanfaatkan media-media yang ada saja, Pak, di sekolahan, tanpa harus media yang susah kita dapat. Insya Allah anak juga akan menikmati. Oh, gitu ya. Baik sekali ya Bu. Sehingga langkah yang ditempuh oleh Ibu itu menjadikan anak itu termotivasi, senang mengikuti pembelajaran. Sekarang gini Bu, nah contoh seperti apa Bu ketika Ibu itu dalam penggunaan metodenya Bu? Itu metodenya itu apa hanya ngobrol, Ibu banyak ngomong di depan, atau anak itu disuruh apa, itu contohnya seperti apa? Ya, tentunya di sini saya menggunakan pembelajaran diferensiasi ya, Pak. Ya, jadi saya pertama memetakan bakat dan minatnya siswa dulu, dari yang suka menulis, dari yang suka bermain peran, dari yang suka menggambar. Jadi ketika di asesmen awal itu saya sudah menemukan bakat dan minatnya, nanti saya kelompok-kelompokkan di situ sehingga menghasilkan produk yang bisa berbeda ataupun sama, nggak masalah. Oh, bagus sekali ya. Jadi Ibu menerapkan metode pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan siswanya ya Bu. Nah sekarang apa Bu komitmen Ibu ke depan untuk biar anak itu belajar itu tetap menarik, motivasinya sangat tinggi, antusiasnya juga sangat tinggi. Itu komitmen Ibu itu yang seperti apa komitmen dari Ibu? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Pak. Bisa menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi yang saya berikan kepada anak-anak, Pak. Oh, Ibu bagus sekali. Saya mendukung langkah Ibu untuk kedepannya dalam istilahnya kita itu melaksanakan pembelajaran agar anak itu belajarnya tetap senang, nyaman, dan termotivasi untuk terus belajar. Terima kasih Bu atas istilahnya penjelasan dari Ibu. Terima kasih juga Bapak waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak kita. Amin. Oke, ya Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku observer akan memberikan pendapat atau pandangan saya setelah melihat perbincangan antara coach dengan coach. Yang pertama, saya melihat perbincangan tadi sudah berjalan dengan sangat baik Pak Bu ya, dan itu mengalir dan juga bisa dipahami materi isi dari yang dibicarakan dan masalah yang disampaikan juga sangat jelas. Juga di samping itu penyelesaiannya juga ada, sehingga Coki juga bisa memahami dan coach juga bisa menyampaikan dengan sangat baik. Kemudian dari segi konsep kita, yang pertama tentang tujuan, tadi coach sudah menanyakan tujuan dan coach juga sudah menjawab apa tujuan dari pembicaraan tadi. Kemudian juga identifikasi masalah juga sudah disampaikan oleh coach. Dalam artian berarti bahan yang mau dibicarakan juga sudah sangat jelas.
Kemudian tentang rencana aksi itu juga tadi Coach juga sudah menyampaikan dalam artian ada setelah adanya masalah kemudian ada rencana aksi perbaikan itu juga sudah disampaikan. Kemudian ada tanggung jawab atau komitmen yang ditanyakan oleh Coach dan dijawab dengan sangat baik oleh Coach. Dan artian ada ada tahapan tanggung jawab setelah pelaksanaan itu ya. Setelah penyampaian ini ada tanggung jawab untuk melaksanakan menjawab persoalan atau penyelesaian masalah. Jadi saya melihat bahwa ini sudah sangat sesuai, sudah sangat jelas dan juga sangat bisa dipahami dan sudah sesuai dengan konsep kita. Oke, terima kasih. Demikian untuk observasi dari saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, Pak Kholis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sekarang masih sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Ya, Pak Kholis, saya melihat jadwal Bapak itu ternyata jadwal supervisi Bapak jatuh pada tanggal 24 Juli, Pak. Dalam artian saya ingin menanyakan tentang rencana pembelajaran yang akan Bapak laksanakan begitu. Kemudian Bapak sudah membuat rencana pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran ini. Alhamdulillah sudah Pak. Saya sudah menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan materi dan untuk media dan metodenya juga saya sudah siapkan. Oke, baik, bagus sekali Pak. Apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran yang nanti akan disampaikan Bapak? Kebetulan ini Pak, saya waktu pada tahun 24 itu pelajarannya itu matematika. Nah, tujuan pembelajaran yang saya sampaikan matematika itu adalah berkaitan dengan bilangan Pak, yaitu bilangan pecahan ya. Kemudian menyederhanakan pecahan, kemudian mengurutkan pecahan siswa. Diharapkan setelah melalui pembelajaran nanti siswa dapat mengurutkan pecahan, terus menyederhanakan pecahan itu seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Kemudian untuk media dan metode pembelajaran apa sudah disiapkan Pak? Untuk media pembelajarannya itu saya menggunakan itu Pak, kuah apel. Oke. Ya, karena ini berkaitan dengan pecahan. Oke. Jadi siswa itu ketika pembelajarannya itu dengan media yang konkret, itu siswa akan lebih mudah dalam memahaminya. Itu seperti itu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Nanti Bapak bisa mempraktekkan pembelajaran dengan media tersebut dan juga nanti menggunakan metode-metode yang dibutuhkan Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ya, baik Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran dengan supervisi Pak? Alhamdulillah baik. Tadinya itu perasaan saya ketika sedang mengajar di supervisi itu rasanya berdebar-debar. Karena Pak, saya merasa sedang mengajar itu ditungguin seperti itu. Tapi lama-kelamaan setelah berjalannya waktu, saya bisa mengatasi ketenangan pada diri saya. Oke. Ya, menurut Bapak pembelajaran yang Bapak laksanakan apa sudah baik Pak? Menurut saya pembelajaran yang saya lakukan atau saya laksanakan itu masih banyak kekurangan. Karena yang tadinya saya telah laksanakan ada yang kelewatan, ada tidak dilaksanakan. Itu seperti itu, tidak sesuai dengan rencana pembelajarannya. Ya, menurut Bapak kekurangan apa yang tadi Bapak laksanakan pada pembelajaran yang tadi di supervisi Pak? Di antara kekurangan yang saya laksanakan ketika pembelajaran itu, saya merasa Pak, banyak terlalu berbicara di depan kelas.
tidak memberi kesempatan pada siswa untuk memberikan waktu agar mereka itu siswa itu bisa mengeksplorasi terhadap materi yang saya ajarkan. Itu diantaranya begitu. Ya, selain itu barangkali ada kekurangan lainnya Pak? Apakah masih ada? Ada Pak, kekurangan lainnya itu tadinya kan saya mau menyediakan media pembelajaran yaitu dengan apel, tapi ternyata apel saya itu ketinggalan, tidak dibawa. Nah itu, nah karena apa? Ketika anak diterangkan masalah pecahan, kalau menggunakan apel dibagi dua, akhirnya menjadi separuhan, itu kan malah lebih mudah daripada saya membuatkan dengan cuma omongan. Seperti itu. Ya, baik Pak. Menurut Bapak, pembelajaran seperti apa yang menyenangkan? Kalau menurut saya sesuai dengan yang saya peroleh dalam diklat CGP ini, pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran di mana siswa itu bisa berperan aktif. Siswa itu bersifat aktif, tidak pasif. Nah, gurunya hanya bisa menuntun, mengarahkan, dan hanya bersifat fasilitator. Jadi yang berperan aktif itu siswanya, sehingga siswa itu bisa termotivasi untuk belajar, dan pembelajarannya itu akan menyenangkan. Itu seperti itu. Ya, baik Pak. Tadi kan menurut Bapak kan pembelajaran yang baik itu yang dinamis, yang menyenangkan. Ya. Nah, menurut Bapak itu bagaimana cara memotivasi anak agar dia itu aktif di kelas, ya, sehingga pembelajaran itu berjalan dengan dinamis? Saya punya ide gambaran bahwa sebelum melaksanakan pembelajaran agar anak itu termotivasi, belajarnya dengan senang, nyaman, itu saya akan sebelum itu akan memetakan anak itu, oh ini yang pengetahuannya sedang, oh ini yang lambat, oh ini yang cepat. Jadi dalam pembelajarannya itu bersifat diferensiasi atau berbeda-beda antara siswa yang sedang, siswa yang lambat, siswa yang cepat. Nah, ketika penerapan itu tetap dilaksanakan, siswa itu belajarnya itu akan merasa nyaman. Siswa itu tidak merasa kesulitan. Dan di samping itu saya juga harus kreatif, dalam artian saya harus menggunakan metode yang bervariatif, tidak menggunakan metode cuma satu saja yang menjadikan anak itu bosan. Itu seperti itu. Contohnya apa Pak? Metode yang seperti yang tadi Bapak sebutkan itu. Metode yang variatif itu gini. Contoh, kadang ketika anak yang seumpama yang pemahamannya lebih rendah, itu saya meminta bantuan kepada anak yang pemahamannya lebih cepat itu untuk memberitahukan pada anak yang lebih rendah, itu untuk menyampaikan, oh jalan seperti ini, istilahnya dengan tutor sebaya. Itu seperti itu. Dan barangkali ketika diajarkan oleh temannya, anak itu tidak ada rasa takut atau tanggung. Itu seperti itu. Ya, apa komitmen Bapak untuk rencana pembelajaran ini? Nah, komitmen saya itu saya akan melaksanakan pembelajaran agar anak itu bisa aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran itu akan berhasil ketika anak itu aktif. Sedangkan kalau anak itu bersifat pasif, maka keberhasilannya itu akan sedikit, prosentasenya sedikit. Bahkan anak itu juga akan merasa jenuh. Nah, disitulah saya itu berusaha mungkin untuk mencari baik melengkapi media maupun menggunakan metode yang bervariatif. Itu seperti itu. Ya, baik Pak, saya sangat mendukung rencana Bapak itu. Semoga nanti rencana Bapak akan berjalan baik dan hasilnya akan maksimal. Terima kasih Pak atas saran dan atas masukan dari Bapak, sehingga saya bisa introspeksi
yang telah saya laksanakan ketika pembelajaran, sehingga saya jadi tahu mana kekurangannya, mana yang perlu dibenahi, seperti itu. Semoga saya nanti ke depannya itu selalu istilahnya Pak, untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran itu yang bersifat menarik dan fokus pada anak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan melihat coaching yang dilakukan Bapak Polis dan Pak Nurdin, jadi coaching pembelajaran ini sudah baik dan berjalan lancar. Salah satunya adalah memuat solusi permasalahan yang dihadapi oleh guru. Semoga dengan coaching ini dapat difokuskan ke pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, di samping itu juga bisa ditularkan kepada guru lain. Untuk coaching ini juga sudah memuat alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sudah sangat bagus Bapak. Semoga kita dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan alur tirta ini. Terima kasih. Demikian masukan dari saya. Ya, Pak Nurdin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Pak Nurdin, dengan melihat jadwal supervisi, ternyata di jadwal supervisi Bapak jatuh pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Sebelum dilakukan observasi pembelajaran, saya ingin menanyakan rencana pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Bapak sudah membuat rencana pembelajaran? Sudah Ibu. Ya. Apa tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran Bapak di rencana pembelajaran tersebut? Ya, tujuan yang akan saya capai dalam pembelajaran saya nanti adalah dengan memberikan games dan juga tampilan video, anak-anak dapat memahami maksud dan tujuan dan menerapkan mentaati aturan di rumah. Oke, baik Pak. Kemudian metode dan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran Bapak, apakah sudah disiapkan? Sudah Ibu? Ya, bagus ya. Baik Pak, terima kasih. Nanti Bapak bisa mempraktekkan pembelajaran dengan media dan metode yang sudah Bapak persiapkan. Oke. Oke, kita laksanakan observasi ya Pak. Oke. Baik Bapak, kita sudah melaksanakan observasi tadi di kelas. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi di kelas? Ya, tentu saja perasaannya tidak biasa Bu, karena biasanya kami memberikan pengajaran kepada anak-anak tanpa didampingi, tapi dengan didampingi akhirnya tentu saja ada perasaan berbeda begitu Bu ya. Ya. Menurut Bapak, apakah dalam proses pembelajaran sudah baik apa belum? Tentu saja belum Bu, karena masih ada perbaikan, harus ada masukan seperti itu Bu ya. Oke. Menurut Bapak, apa kekurangan yang terjadi pada proses pelaksanaan pembelajaran tadi? Ya, kekurangan yang terjadi yang saya laksanakan dalam pembelajaran tadi itu, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan itu kurang berfokus pada murid dan terlalu monoton. Selain itu, apa ada lagi kekurangan pada pembelajaran tadi, Bapak? Ada, saya kurang memaksimalkan media pembelajarannya Bu ya. Karena ada beberapa media yang tidak saya gunakan dikarenakan ada kendala satu lain hal Bu. Sehingga pembelajaran yang saya laksanakan kurang maksimal begitu. Menurut Bapak, pembelajaran yang baik dan menyenangkan itu seperti apa? Ya, pembelajaran yang baik dan menyenangkan itu yang pertama adalah berpusat pada murid. Ya, berpusat pada murid. Kemudian selanjutnya juga menyenangkan dan mengasyikan ya. Karena dengan membuat media pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa diterima oleh siswa dengan sesuai gaya belajarnya masing-masing. Oke.
Baik Bapak, tadi menurut Bapak pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang aktif ya siswanya dan menyenangkan. Jadi menurut Bapak bagaimana cara untuk memotivasi anak untuk aktif sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan dinamis? Ya, pembelajaran agar aktif dan dinamis ya, saya akan mencoba teknik mindfulness ya. Saya akan mengarahkan siswa untuk melakukan itu sehingga siswa bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, fokus kepada materi seperti itu, Bu. Bagus sekali ya Pak. Selain itu ada lagi Pak langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk menjadikan pembelajaran lebih hidup dan menyenangkan? Ada. Saya akan mencoba untuk memberikan pembelajaran dengan berbagai metode, dengan hanya satu metode dan banyak metode. Dengan demikian maka pembelajaran dilaksanakan itu bisa lebih baik, lebih cair dan bisa diterima oleh siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Mungkin Bapak bisa memberi contoh bagaimana itu? Ya, di antaranya saya akan melaksanakan pembelajaran diawali dengan pertanyaan pemantik. Nah, itu adalah salah satu metode anak akan lebih fokus begitu. Di samping itu juga saya akan memberikan banyak media pembelajaran dengan memanfaatkan media yang ada sehingga bisa memaksimalkan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diterima oleh siswa. Oke. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya, komitmen saya adalah saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, yang berdiferensiasi dan sesuai dengan gaya siswa. Dengan demikian tidak dengan satu gaya, tapi banyak gaya, sehingga siswa yang memiliki banyak gaya untuk menerima pembelajaran itu bisa menerima pembelajaran sesuai dengan gayanya masing-masing. Dan itu bisa dituangkan dalam rencana pembelajaran yang berdiferensiasi begitu. Wah, bagus sekali ya Bapak, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan Bapak. Ya? Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat atau mendengarkan dari obrolan kucing pembelajaran dari Bapak dan Ibu ya, selaku coach atau kepala sekolah dan coach guru, itu di sini saya melihat bahwa proses diskusi ini atau perbincangan ini menemukan sebuah permasalahan, di samping menemukan juga memberikan solusi, di mana si coach ini atau guru ini permasalahan yang dihadapi itu secara tidak langsung itu muncul. Setelah itu gurunya juga menemukan permasalahan seperti ini, apa solusinya itu seperti itu. Tanpa disadari guru tersebut itu sudah menemukan permasalahan tersebut dan solusinya. Kemudian proses coaching pembelajaran ini itu sesuai dengan kita, yaitu dimana pada pembicaraan ini disebutkan tujuan dari perbincangan ini. Perbincangan ini tujuannya itu untuk apa? Itu tadi disebutkan, yaitu untuk apa? Memperbaiki proses pelaksanaan belajar yang dilaksanakan oleh guru. Nah, kemudian yaitu apa? Guru juga menyebutkan atau mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh guru itu. Nah, guru secara dengan sadar itu mengungkapkan kekurangan dan kekuatan yang dimilikinya. Nah, setelah itu guru setelah mengetahui kelemahan, kekuatan, guru membenahinya, yaitu dengan membuat rencana aksi, yaitu kedepannya guru itu akan membuat rencana pembelajaran semaksimal mungkin sehingga pembelajarannya itu akan berfokus pada siswa juga bersenang. Nah, kemudian di samping itu guru juga akan melaksanakan, yaitu dengan penuh tanggung jawab,
di mana guru itu setelah ada yang pembelajaran itu akan melaksanakan apa yang tadi diobrolkan, yaitu mau membuat rencana pembelajaran yang istilahnya berpihak pada siswa, kemudian siswa juga tidak bosan untuk mengikuti pembelajarannya. Tadi disebutkan ada beberapa metode atau variatif yang istilahnya menjadikan siswa itu tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Semoga dengan coaching pembelajaran ini dapat meningkatkan kinerja kita, kinerja Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, sehingga siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan senang dan tujuan pendidikan atau satuan pendidikan ini akan tercapai. Di samping itu nanti juga bisa mengimbas atau menularkan kepada guru-guru yang lain. Ini sebagai motivasi pertama untuk pada guru-guru yang lain agar bisa meniru Bapak Ibu dalam proses pembelajarannya. Terima kasih dari saya. Kayaknya sarannya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.